Kita tidak ingin merusak, kita tidak ingin menghancurkan partai, tapi kita ingin membangun partai ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa yang menjadi hak kader berikan kepada kader, apa yang menjadi kewajiban kader, kader wajib melaksanakannya. Demikian orasi Haji Saiful Rahmat Dasuki dalam aksi menuntut keadilan dan membela kebenaran di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Saya sebagai kader PPP sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban partai. Setelah saya jalankan dengan sepenuh hati menjaga marwah partai, tapi ketika hak saya dilanggar maka jangan salahkan kalau saya juga akan menuntut hak saya sesuai apa yang menjadi amanah konstitusi. Lanjut Haji Saiful Rahmat Dasuki. Perlu sahabat ketahui bahwasanya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta sudah melaksanakan musyawarah wilayah pada tahun 2021, tepatnya tanggal 27 Mei tahun 2021 yang lalu. Dalam muswil tersebut telah terbentuk hasil FORMATUR, dan hasil FORMATUR itu menyetujui yang namanya Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPC P3 Jakarta Selatan ditetapkan menjadi Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Tapi dengan tangan besi, dengan arogansi, dengan sikap otoriter pimpinan DPP yaitu Ketua Umum, mereduksi hasil muswil ini dengan menerbitkan SK yang tidak sesuai dengan amanat tim FORMATUR. Amanat dari Musyawarah Wilayah DKI Jakarta. Akhirnya kita harus berjuang dari setahun yang lalu tahun 2021 sampai tahun 2022 kita berjuang. Dari berjuang diam-diam, dan berjuang melalui jalur hukum, berjuang dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh tapi akhirnya semua jalan terbentur, semua jalan mentok. Akhirnya memaksa kita untuk turun langsung ke jalanan untuk menuntut hak-hak kita. Agar mereka paham, agar mereka tahu. Inilah kader Partai Persatuan Pembangunan yang tegas menjalankan kewajiban dan tak akan mundur menuntut hak-haknya. Untuk DKI, tidak ada kata mundur untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita. Lanjut Haji Saiful Rahmat Dasuki. Dengan 13 aksi menuntut keadilan dan kebenaran yang dilakukan oleh Front Kader Penyelamat Partai. FKPP Partai Persatuan Pembangunan di bawah pimpinan Haji Saiful Rahmat Dasuki. Darihil Azim. Ya Qawiyyu ya Matinu ikhtisaraz zalimin. Ya Qawiyyu ya Matinu ikhtisaraz zalimin. Ya Qawiyyu ya Matinu ikhtisaraz zalimin. Akhirnya Ketua Umum DPP P3 Bapak Suharso digantikan oleh PLT Ketua Umum P3 yaitu Bapak Haji Muhammad Mardiono. Dan dengan tuntutan yang dilakukan Front Kader Penyelamat Partai FKPP Partai Persatuan Pembangunan di bawah pimpinan Haji Saiful Rahmat Dasuki. Akhirnya, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan melakukan sidang dimulai dengan sidang pendahuluan sengketa kepengurusan DPW P3 DKI Jakarta. Pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Berikut orasi Haji Saiful Rahmat Dasuki Ketua FKPP Partai Persatuan Pembangunan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita berkumpul, hari ini kita berdemonstrasi di depan sebuah kantor partai yang sangat kita cintai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Kita tidak ingin merusak, kita tidak ingin menghancurkan partai, tapi kita ingin membangun partai ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa yang menjadi hak kader, berikan kepada kader. Apa yang menjadi kewajiban kader, kader wajib melaksanakannya. Saya sebagai kader P3 sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban partai. Setelah saya jalankan dengan sepenuh hati, meninggalkan zona nyaman untuk menjaga marwah partai. Tapi ketika hak saya dilanggar, maka jangan salahkan kalau saya juga akan menuntut hak saya sesuai apa yang menjadi amanah konstitusi. Perlu sahabat-sahabat ketahui, wabil khusus kepada para wartawan, kepada media, bahwasanya DPW P3 DKI Jakarta sudah melakukan muswil pada tahun 2021, tepatnya Mei 27 Mei 2021 yang lalu. Di dalam arena tersebut, dalam muswil tersebut telah terbentuk hasil formatur, dan hasil formatur itu menyetujui yang namanya Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPC P3 Jakarta Selatan, ditetapkan menjadi Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Tapi dengan tangan besi, dengan arogansi, dengan sikap otoriter, pimpinan DPP, wabil khusus pada Ketua Umum,
mereduksi hasil musil ini dengan menerbitkan SK yang tidak sesuai dengan amanat tim formatur atau wabil khusus amanat dari Musyawarah Wilayah P3 DKI Jakarta. Akhirnya kita harus berjuang. Dari setahun yang lalu kita berjuang, dari berjuang diam-diam, dari berjuang melalui jalur hukum, berjuang dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh, tapi akhirnya semua jalan terbentur, semua jalan mentok, akhirnya memaksa kita untuk turun langsung ke jalanan untuk menuntut hak-hak kita. Agar mereka paham, agar mereka tahu, inilah kader P3 yang tegak menjalankan kewajiban dan takkan mundur menuntut hak-haknya. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, berkat aksi kita beberapa hari yang lalu, beberapa DPC P3 yang tadinya juga merasa dizolimi, yang SK-nya tidak sesuai dengan hasil muscap, sudah di-SK-kan oleh DPP P3. Kita doakan juga kepada DPC yang sudah di-SK-kan, mudah-mudahan mereka bisa menjalankan amanah dan membesarkan partai ini untuk kejayaan P3 di tahun 2024 yang akan datang. Dan wabil khusus untuk DKI, tidak ada kata mundur untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Tidak akan ada kata mundur untuk menentukan hak kita. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang hadir di sini. Terima kasih juga saudara-saudara saya yang ada di dalam. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini bersama teman-teman semua di sini bisa membuka mata hati para pimpinan-pimpinan kita. Siapa yang harus dibela dan siapa yang harus diutamakan dalam membesarkan partai ini. Jangan orang yang tiba-tiba datang dari mana-mana, mereka yang dulu menghujat partai kita, mereka yang dulu menghancurkan partai kita, tiba-tiba disambut sebagai pahlawan. Sementara kader-kader yang telah berjuang mati-matian, menjaga marwah partai, membela kepentingan DPP saat itu, tiba-tiba kita harus dihilangkan jasa-jasa kita, tidak diperhitungkan sama sekali. Bahkan banyak pengurus-pengurus yang tidak dimasukkan dalam kepengurusan saat ini. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, terus gelorakan semangat kita, terus lawan yang namanya arogansi, terus kita memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya semua yang sudah hadir di sini, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ke-6, ke-7, ke-8 sampai dengan saat hingga kita akan terus berada di tempat ini. Siap sahabat-sahabat? Siap sahabat-sahabat? Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan dengan wasilah para media akan membuka mata hati semua pimpinan-pimpinan kita, juga termasuk kepada para petinggi-petinggi di negara ini, bahwa P3 sedang tidak baik-baik saja. P3 butuh sebuah perubahan untuk menyongsong pemilu 2024. Terima kasih. Salam perjuangan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.